Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran setiap hari. Nah, anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Agar barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru kelas yang sudah memimpin doa. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adakah teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini atau sakit? Kita sakit apa? Ada lagi anak-anak? Ya, Tika kenapa? Andika dan kita. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita bisa kembali ikut melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama kita. Amin. Oke, baik anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah fotosintesis. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai fotosintesis, Ibu ingin anak-anak terlebih dahulu melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi anak-anak bisa men-scan QR yang ada di layar supaya anak-anak bisa mengisi soal asesmen diagnostik. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Ibu berikan waktu selama 2 menit untuk mengerjakan soal ini. Jika anak-anak ada soal yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, anak-anak bisa bertanya kepada Ibu ya. Iya, jaringannya ada. Dan sangat isian. Kalau ada yang tidak dimengerti, anak-anak bisa tanyakan kepada guru ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan asesmen diagnostik
melanjutkan pembelajaran ya. Ya, Ibu. Anak-anak, hari ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan belajar mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah cara untuk tanaman membuat makanannya sendiri. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan bisa mengetahui apa itu fotosintesis, apa saja yang dibutuhkan di dalam fotosintesis, dan apa manfaat fotosintesis dalam kehidupan sehari-hari atau apa manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Yes. Nah, itu ice breaking tepuk suka hati. Jadi dicontohkan ya, siapa suka hati tepuk tangan, siapa suka hati tepuk meja, siapa suka hati dan siap belajar, siapa suka hati angkat tangan dan bilang hore. Oke, anak-anak, kita mulai ya. Siapa suka hati tepuk tangan, siapa suka hati tepuk meja, siapa suka hati dan siap belajar, siapa suka hati angkat tangan dan bilang hore. Anak-anak, pernahkah kalian melihat tanaman yang tumbuh atau diletakkan di tempat yang gelap? Nah, bagaimana sih ciri-ciri tumbuhan atau penampakan tumbuhan yang hidup atau tumbuh di tempat yang kekurangan cahaya? Ya, pendek, kambing, layu, betul sekali ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di sini ada gambar bunga matahari. Coba anak-anak perhatikan dan sebutkan apa perbedaan antara kedua gambar ini. Kedua gambar tanaman ini. Betul sekali. Jadi jika dilihat dari ciri fisiknya, yang pertama ada perbedaan di warna daunnya, yang hijau segar, sedangkan yang sebelahnya itu kuning, layu. Nah, untuk warnanya juga ini hijau segar, ini kuning. Terus untuk batangnya juga, batangnya sudah layu, sedangkan yang hijau ini masih segar. Pintar sekali. Nah, anak-anak, mari kita merumuskan masalah bersama-sama. Masalah utama kita hari ini adalah bagaimana cara tumbuhan untuk membuat makanan sendiri. Nah, anak-anak, ibu minta untuk menuliskan masalah tersebut di dalam buku kalian masing-masing.
anak-anak, apakah sudah selesai membuat hipotesis? Belum, Ibu. Belum. Oh, Elsa belum ya. Kalau Dwi sama Aul sudah? Selesai. Baik, kita tunggu ya Elsa menyelesaikan tugas. Ya, baik anak-anak. Sekarang coba bacakan hipotesis kalian atau pendapat kalian tentang pertanyaan utama kita tadi. Pertama dari Elsa. Gak apa-apa, salah. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Cara berusaha mendapatkan makanan yaitu dengan menyerap nutrisi dari tanah. Iya. Terus cara menghasilkan makanannya yaitu dengan melakukan fotosintesis yang membutuhkan air dan sinar matahari. Betul sekali. Bagus sekali ya jawaban dari Elsa. Kalau dari Aul, bagaimana? Kalau cara mendapatkan makanan itu karena dia makannya juga makan tanaman yang makan serangga. Iya. Kan sama ya contohnya. Kalau dia menghasilkan makanan seperti kayak tadi fotosintesis dia memerlukan karena air udara dan karbon. Nah, bagus sekali jawabannya melengkapi jawaban Elsa ya. Selanjutnya, Dwi bagaimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Cara tumbuhan bisa makan itu dia menyerap air yang banyak dari tanah udara. Betul sekali. Terus, Saya matahari seperti budidaya harus dikasih cinta. wah, jawaban anak-anak bagus sekali dan saling melengkapi ya. Jadi betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh anak-anak bahwa tumbuhan itu mendapatkan makanan dengan cara fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses membuat makanan dengan menggunakan bantuan cahaya matahari, air, terus karbon dioksida dan bahkan klorofil yang ada pada daun. Klorofil itu apa? Klorofil itu adalah zat hijau daun. Kalau dia kuning kayak itu guru, dia punya klorofil atau Nah, kalau di contoh itu kan warnanya kuning, itu adalah tanaman yang kekurangan klorofil atau tidak punya klorofil atau bahkan sedikit klorofilnya. Jadi untuk menyerap sinar matahari dan membuat makanan itu jadi tidak sempurna atau bahkan susah dan tidak bisa membuat makanan. Jadi berbeda dengan tanaman yang satunya yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. guru? Aku ada tanaman di rumah warna daunnya warna kuning. Apa dia zat daun? Pertanyaan yang bagus sekali supaya kita bisa mengetahui jawaban dari pertanyaannya, dari pertanyaan Aul. Ayo kita simak video yang akan kita tampilkan. Kita bisa melihat bagaimana sih pentingnya fotosintesis, klorofil, cahaya matahari dan sebagainya. Ya, Iya, guru. Oke, sekarang kita perhatikan video yang akan ditayangkan. Kita tonton bersama-sama. Nah, anak-anak biasanya percobaan ini dilakukan selama beberapa
yang panjang, tapi karena kita hanya punya waktu yang terbatas, maka kita akan mengamati percobaan ini lewat video. Jadi anak-anak bisa mengetahui hasil dari percobaan dengan menyimak video yang akan ibu putar atau akan ibu tampilkan. Anak-anak bisa perhatikan ini salah satu tanamannya diletakkan di tempat yang terang atau mendapatkan cahaya matahari yang sedangkan yang satunya tanamannya diletakkan di tempat yang kekurangan cahaya matahari atau sinar matahari atau di tempat yang gelap. Letakkan dua biji kacang hijau di atas tanah. Tekan sedikit agar biji tertanam dengan baik. Tutup biji dengan lapisan tipis tanah agar tetap lembab dan bisa bertambah dengan baik. Sekarang kita lihat dan amati pertumbuhannya. Mari kita lihat hasil pertumbuhan kacang hijau selama 16 hari. Kita bandingkan tanaman A di tempat terang dan tanaman B di tempat gelap. Hari keempat, tanaman A tinggi 6,5 cm juga jauh 4. Tanaman B tinggi 4 cm juga jauh 2. Pada hari keempat, tanaman A tumbuh lebih tinggi dan memiliki lebih banyak daun dibandingkan tanaman B. Hari ke-8, tanaman A tinggi 15 cm juga jauh 4. Tanaman B tinggi 22,8 cm juga jauh 4. Menariknya, tanaman B yang berada di tempat gelap tumbuh lebih tinggi dari tanaman A, tapi jumlah daunnya tetap sama. Hari ke-12, tanaman A tinggi 20 cm jumlah daun 8. Tanaman B tinggi 25 cm jumlah daun 4. Tanaman A mulai memiliki lebih banyak daun, sedangkan tanaman B tetap memiliki 4 daun saja. Hari ke-16, tanaman A tinggi 25 cm jumlah daun 10. Tanaman B tinggi 27 cm jumlah daun 4. Tanaman B masih lebih tinggi, tetapi jumlah daunnya tidak bertambah. Sedangkan tanaman A memiliki lebih banyak daun dan terlihat lebih sehat. Anak-anak, kalian lihat kan perbedaannya? Tanaman A yang mendapat sinar matahari membuat lebih banyak daun hijau. Sementara itu, tanaman B yang ada di tempat gelap tumbuh lebih tinggi, tapi batangnya lemah dan daunnya sedikit. Mengapa bisa begitu? Karena tanaman butuh sinar matahari untuk membuat akarnya sendiri. Tanaman yang kurang cahaya akan tumbuh tinggi mencari cahaya, tapi daunnya tetap sedikit dan lemah. Jadi, kalau kita ingin tanaman tumbuh sehat, kita harus memberinya cukup cahaya, air, dan tanah yang baik. Sekarang kalian tahu kenapa sinar matahari itu penting, kan? Sekarang kita tahu bahwa tanaman butuh sinar matahari untuk tumbuh sehat. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, kalian sudah memperhatikan menyimak video yang sudah ibu tampilkan. Sekarang, ibu minta anak-anak untuk mengerjakan RKPD secara berkelompok. Jadi ibu akan membagi anak-anak dalam 2 kelompok. Anak-anak harus mengerjakannya secara bersama-sama ya, berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mencari jawaban dari tugas
ini maksudnya anak-anak, maksudnya hal yang perlu diketahui ini adalah nanti anak-anak isi yang kalian ketahui tentang mengapa sih tumbuhan yang berada di tempat gelap itu terlihat baik dan pucat. Kemudian kalian memberikan penjelasan sementara kenapa hal tersebut terjadi. Misalnya tadi kayak daunnya kurang banyak atau apa. Nanti anak-anak tulis di sini lalu kasih penjelasan sementara. Menurut kalian itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Syukur boleh izin Boleh. Ya, anak kerjakan LKPD-nya. Pasti anak-anak semangat kalau sudah kerjakan LKPD. Nanti nggak akan ngantuk lagi ya. Boleh, tapi nanti apakahnya dihapus ya. Jadi nanti Dwi tulisnya tumbuhan membutuhkan cahaya. Itu aja ya. Baik. Kalau anak-anak mengalami kesulitan atau tidak paham, anak-anak bisa tanyakan lagi ya pada guru. Ya. Anak-anak kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ya. Ya, semangat mengerjakannya ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Belum ada. Ini sudah di nomor berapa ini tugasnya? Sudah mau selesai ya. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD? Baik, kalau ada yang kesulitan atau merasa tidak paham, tidak mengerti, bisa langsung tanyakan kepada guru ya. Semangat anak-anak.
hijau, keadaan daunnya segar. Terus kesimpulan awalnya daunnya itu tumbuh lebih lebat dan segar serta hijau. Yang kedua, kondisi tumbuhannya tumbuhan di tempat gelap, warna daun pucat, kuning, keadaan daun itu kecil, tidak segar. Kesimpulannya lambat pertumbuhan. Terus selanjutnya. Terus tentang konsep fotosintesis. Ya. Fotosintesis itu butuh air, butuh matahari sama karbon dioksida. Fotosintesis ini bisa dilakukan oleh tumbuhan hijau. Terus terjadi daun. Dan dapat menghasilkan glukosa sama oksigen. Ya. Selanjutnya hubungan logis dan thinking. Tuliskan dua pernyataan jika maka menjelaskan hubungan seperti dari proses fotosintesis. Yang pertama, jika tanaman berada dalam tempat gelap selama waktu yang lama, maka fotosintesis tidak akan berlangsung dan tanaman akan sulit bertumbuh. Ya, kedua, jika tanaman memiliki matahari yang cukup, maka tanaman akan melakukan fotosintesis untuk memasukkan makanan. Sudah Ya, bagus sekali. Terima kasih kepada kelompok 1 ya, beri tangan bagi temannya. Selanjutnya kelompok 2 silakan untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Nanti untuk kelompok-kelompok yang lain bisa menyesuaikan jawabannya dengan temannya ya. Nanti kita simpulkan sama-sama mengenai pembelajaran hari ini. Ya. Ya, silakan. Silakan. kegiatan pembelajaran. 1. Memecahkan masalah. Masalahnya, mengapa tumbuhan di tempat gelap terlihat layu dan pucat? Tuliskan hal-hal yang perlu kamu ketahui untuk menjawab pertanyaan itu. Hal yang perlu diketahui yang pertama yaitu apa kebutuhan utama tumbuhan itu hidup. Penjelasan sementaranya, tumbuhan butuh air, udara, dan cahaya matahari. Kedua, apa fungsi cahaya matahari bagi tumbuhan? Penjelasan sementaranya, cahaya matahari diperlukan untuk membuat makanan atau fotosintesis. Yang ketiga, mengapa daun berubah menjadi pucat? Penjelasan sementaranya, daun pucat mungkin karena kekurangan zat klorofil dan tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Apa hasil dari fotosintesis? Penjelasan sementaranya, hasilnya adalah makanan atau glukosa dan oksigen. Baik, selanjutnya. Selanjutnya nomor 2 dari pengamatan buat tanaman. Tumbuhan di tempat terang, warna daun hijau, kandungan daun segar, bergerak serta kuat. Kesimpulan awalnya tumbuhan tumbuh subur karena mendapatkan cahaya. Yang kedua ada kondisi tumbuhan di tempat gelap, warna daunnya pucat kuning, keadaan layu atau lemah. Kesimpulan awalnya tumbuhan tidak tumbuh subur dan layu karena tidak mendapatkan cahaya. Salah ambil. Iya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu membaca konsep fotosintesis. Air ditambah karbon dioksida ditambah cahaya, terus daun itu terdapat klorofil. Terus prosesnya fotosintesis yaitu pembuatan makanan. Hasil utamanya yaitu makanan atau glukosa atau energi. Hasil sampingannya yaitu oksigen untuk pernapasan manusia. Terus selanjutnya jika makan, pertama jika tumbuhan
Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk teman-teman hari di depan. Oke, sekarang kembali ke tempat duduknya ya. Ya, ini dulu. Nah, baik tadi kita sudah belajar banyak sekali ya hari ini. Kayak kita tadi sudah menonton video percobaan, terus kalian juga sudah mengisi LKPD dan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian di depan kelas. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan sama-sama. Pertanyaan pertama nih, apa saja yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Karbon dioksida, zat hara dari tanah. Selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis? Ada yang tahu anak-anak? Proses pembuatan makanan. Ya, betul sekali. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Mengapa sih fotosintesis itu penting? Biar tumbuhan nggak mati. Iya. Biar tumbuhan makan. Biar kita bisa bernapas. Iya, betul sekali. Jadi jawaban yang sudah anak-anak berikan tadi sangat tepat. Jadi fotosintesis itu diperlukan yang pertama untuk bisa menghasilkan oksigen bagi makhluk lain, kemudian menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Seperti kita juga membutuhkan tanaman. Kemudian fotosintesis juga berfungsi untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu minta untuk berdiri. Kita akan sama-sama